up guys? Kembali lagi di Amspot bersama gue Juan. Bersama gue Kevin. Pedra. Kikis. Dan bersama narasumber kita Sharon. Nah, di episode kali ini kita ngomonginnya lebih santai ya. Yang di episode kemarin, di minggu kemarin tuh lebih ini ya, lebih berat banget ya. Kayak ngomongin tentang kuliah, musik. Nah, ini sekarang kita tentang ini nih. Apa sih hobi itu? Apa itu hobi? Gue nggak tahu hobi itu apa. Gue tidak mengenal apa itu hobi. Hobi itu kesukaan selain musik lah. Musik udah pasti hobi lah ya, hobi juga kayaknya. Musik udah lebih dari hobi sih sebenarnya. Lebih dari hobi ya, kayak iya. Hamba uangku gitu ya dia. Iya, harus musik udah passion. Menafkahi. Iya benar. Kalau hobi itu apa? Masak kali. Lu suka? Iya, gue kayak sekarang jadi hobi masak sih. Nah itu dia. Sejak karantina. Nah, kalau boleh tahu udah berapa macam yang dimasak nih? Nah, sama karantina. Tidak terhitung. Wah, gue nggak berani sih. Gue takut sih. Ini chef. Gue mah apa? Enggak. Gue kayak masak aja gitu karena mau ngirit juga kan, masa tiap hari pesan gitu kan. Jadi gue kayak masak. Terus lama-lama. Enggak Panda Express ya? Gue nggak pernah sih makan Panda Express, tapi kayak banyak yang lain gitu. Share, masa ada yang kasih makanan roti, terus abis itu kasih coklat keju ke bule. Aduh, bule nggak suka. Iya, gue sih masih tuh ada meses, gue pakai meses. Nah itu gue bingung loh, bule masa nggak suka coklat sama keju? Gue ke Ropang selalu pesennya itu loh. Gak suka tuh nggak biasa. Nggak aneh sih. Enggak, kata mereka aneh, kayak keju itu dicampur sama coklat, katanya mereka aneh, gitu katanya. Kenapa? Itu gue debatin terus sampai kayaknya sekarang. Kayaknya nggak semua gitu sih. Kayaknya itu emang enak ya padahal ya. Sedikit spesial. Mungkin iya, orang ini. Sih. Roommate gue orang ini semua sih, orang bule putih. Mungkin ya. Ya beda lah ya seleranya. Sama nih lagi alpokat. Alpokat kan enak banget sama Milo kan, sama gula. Orang sini kayak nggak kebayang sih. Aduh, mereka melototin gue makan gitu. Taruh di roti terus kayak taruh garam. Gitu. Iya, makan pakai nasi, pakai bawang. Oh iya. Pakai daging. Avocado pakai nasi? Iya, kalau Mexican gitu ya? Ya, atau salad. Iya, Mexican kan gitu. Iya sih. Kita kan avocado lebih buat dessert manis. Kan. Avocado bilo kocok tuh enak banget kan. Gila. Itu enak sih. Luar biasa. Mereka belum ke Indo kali, Pin. Iya, makanya gue tiap hari ini pasangin YouTube makanan Indo ya. Lu tahu Mark Wins? Sama. Yoi. Mereka belum tahu orang Indo makan daleman ayam gitu kan, nggak tahu dia. Ya. Oh, sini orang bisa pingsan kali kalau lihat kayak jeroan gitu. Mereka ngelihat ikan aja ada kepalanya di piring. Mereka geli weh. Agak-agak lemah dibanding kita ya. Anyway, hobinya masak. Sekarang. Selain itu nonton udah dari dulu sih suka nonton. Nonton terakhir film series apa nih? Series. Netflix ya? Netflix. Gua lagi nonton series. Nggak ada di Netflix sih. Ada sih. Namanya Billions. Itu kayak menarik gitu. Itu kayak tentang business and finance. Itu kayak menarik banget. Nonton The Office ya? Gitu-gitu. Sharon nonton The Office gak? Katanya terkenal banget di US tuh. Apa namanya? The Office. Oh, gue nggak nonton sih. Malas soalnya banyak episodenya. Oh iya emang. Tapi itu kayak terkenal sih. Nggak suka series gitu ya, Sharon? Gue suka, cuman kadang agak mager gitu kalau kayak udah yang bertahun-tahun panjang banget gitu. Iya sih. Menjak kayak di karantina ini kayak gue belajar gitu, nonton dokumentari tentang kayak finance, bisnis, terus kayak belajar aja sih. Tapi lu di rumah juga sendiri ya, Sir? Nggak ada roommate kan? Gue sendirian, ini studio, gue sendiri. Lu dulu juga waktu nyari rumah di sana sempat struggle kan, Jar? Waktu nyari rumah di US kan? Iya, soalnya gue last minute kan. Gimana tuh, ceritain dong. Itu kayak lumayan stres sih. Jadi gue kayak pas nyampe sini tuh langsung tinggal di Airbnb dulu. Jadi kita tinggal di Airbnb sambil nyari tempat tinggal. Gitu. Dan itu kayak susah banget, kita cari kayak banyak banget di mana-mana, tapi nggak ada yang either kayak nggak available atau kayak harus sharing sama orang gitu, kayak
mama gue kayak kurang setuju gitu ya. Heeh. Jadi kita cari-cari lama banget, kayak sampai pindah Airbnb 3 kali gitu. Soalnya kita kayak cuman book Airbnb-nya tuh kayak 2 minggu, abis itu belum ketemu juga, jadi abis gitu kan. Jadi harus cari lagi Airbnb, itu kayak pusing. Ada kayak 3 kali lah kita pindah. Berarti Dan setiap pindah itu stres ya. Itu stres sih. Terus kayak soalnya cuman gue sama mama doang kan. Mm-mm. Jadi kita kayak ngangkut semua sendiri gitu-gitu. Ya terus di sana tuh nggak ada kayak furniture gitu kan. Jadi kayak lu nyewa flat di sana tuh kayak kosong gitu kan. Nah iya, makanya banyak kan tuh kayak gitu. Hampir semua kayak gitu. Jadi Semuanya sih, ya. iya. Kalau yang ada furniture tuh kayak mahalnya nggak masuk akal gitu kan. Jadi udah pindah, akhirnya ketemu deh yang ini. Ini kayak pas gue nyampe sini kayak baru banget beres direnov. Jadi mama gue kayak langsung suka gitu. Terus ini kayak gue sendirian, dia tambah enak lagi kan. Jadi langsung di... Berarti lu dari awal banget ya udah di rumah nih ya? Share belum? Iya, jadi gue udah kayak lebih dari setahun di sini. Hampir 1,5 tahun di sini. Kan udah pernah kuliah nih, Share, di Kuala Lumpur sama di US ya, di Boston. Yo. Ini dong, gimana sih bedanya orang-orangnya gitu, kayak pergaulannya culture-nya ya di KL sama di Berkeley gitu. Sebenarnya ada kemiripan dan perbedaan sih. Kemiripannya tuh kayak gua ujung-ujungnya ngeklopnya tuh sama orang Indonesia anyway. Jadi Pasti kayak itu ya. iya, kalau di KL atau di sini tuh gua ujung-ujungnya paling deket dan kayak paling banyak nongkrong dan spend time tuh sama orang Indo. Tapi bedanya tuh ya selain orang Indo tuh orang-orangnya tuh kayak beda banget di sini. Dari seluruh dunia kan, dari banyak negara berbeda, jadi kayak budaya-budayanya beda semua. Emang lebih diverse aja gitu loh orang-orangnya yang ada. Sedangkan kalau di Malai itu cukup diverse juga, cuman ya karena mungkin jumlahnya kecil dan sekolahnya kayak kecil banget, jadi kayak semua orang kenal semua orang. Berkeley lebih gede dikit, lebih rameh dikit. Gitu. Oh, di Berkeley itu lebih banyak international student atau lokal student? Oh, tetap lebih banyak lokal sih. Lebih banyak lokal ya? Tetap lebih banyak lokal. Internasional enggak sebanyak itu. Paling 30% kali ya. Total. Nah, Share. Nih, misalnya ada teman-teman yang nonton di sini, dia pengen tahu biaya hidup di Boston tuh berapa sih, atau enggak living cost-nya deh, at least. Dalam sebulan tuh lu bisa spend money itu berapa? Jadi, kayaknya kalau di US, Boston tuh tingkat kayak ketiga atau keempat paling mahal gitu ya, buat living cost. Nah. Ya. Kayaknya paling mahal kayak tetap New York, terus kayak SF gitu. Mahalnya kayak jauh lebih mahal gitu. Tapi di sini cukup mahal. Bisa ngirit-ngirit sih, tapi kayak ini udah lumayan mahal dibanding kayak tempat lain gitu. Jadi emang kayak harus rajin ngirit, jangan makan di luar terus. Nah, makanya lu masak ya. Iya, makanya harus masak. Makanya Panda Express. Melihat akun ATM itu kayak mulai deg-degan sih, jadi kayaknya kita masak aja gitu. Yeah. Terus kayak transport juga kayak lumayan mahal, kalau kayak naik Uber gitu mahal banget sih. Kalau bisa kayak jangan, mending naik kereta. Oh iya benar. Gitu. Atau nggak naik sepeda lah ya? Wah, saya tidak bisa naik sepeda. Nggak bisa deh. Sini dikit orang sepeda dingin weh. Wah, itu satu dingin, terus emang kagak bisa, kagak ada kemampuannya. Oh, enggak bisa. Nggak bisa naik sepeda. Gak bisa, Mas. Oh, di sana ini gue kasih share yang skuter-skuter sewa Matic itu. Lime. Kayaknya ada, tapi gue nggak tahu kayak sewanya di mana. Gue tahu sewa sepeda di kayak depan rumah gue tuh ada kayak sepeda gitu bisa sewa. Enggak, itu kan skuter tinggal cari aja di trotoar kan, tinggal scan pakai app terus lu pakai. Kagak ada sih. Tinggal. Enggak ada ya? Enggak ada di sini. Di Jakarta lo. Iya, Gobike di Jakarta ada kan? Kagak ada kalau di sini, adanya banyak kan sepeda sih orang. Sepeda kalau nggak jalan. Kalau mungkin public transportnya Boston lebih bagus ya. Di sini sih gua sih kurang. Kok enggak? Di sini transportnya rada soalnya tua banget kan. Boston tuh kota tertua di Amerika kan. Amerika Serikat, Boston tuh paling tua.
Jadi itu banyak gedung-gedungnya, ini kayak gedung-gedung ini masih tua banget. Apalagi keretanya tuh kan juga lumayan tua banget sih. Jadi ya nggak sebagus kayak Malai, kayak lebih bagus sih kayak kereta gitu. Oh ya. Malai, Jakarta itu udah jauh lebih modern kan. Jakarta baru kan, yoi. Yo, di sini kayak udah tua banget. Di Boston udah pernah nonton konser apa aja? Oh, beberapa sih. Kayaknya konser pertama gue di sini gue nonton Elevation Worship di Boston. Itu dewa aja, gila. Bagus gila. Bagus banget. Cuman ya gedungnya tuh agak tua, jadi kayak terms of sound gitu-gitu kayak kurang sih. Tapi ya, Elevation sudah pasti keren. Oh gimana juga bagus ya mereka ya. Iya. Cuman itu gedungnya tua banget. Juan paling ngefans ya Elevation ya? Wah, gila gue battle sejati sih. Waduh. Battle atau Elevation? Beda nih. Gue tim Elevation sih. Ya beda loh. Gua Kongsian ya? Gue sih battle ya. Betul. Nah gitu. Itu kayak konser pertama gue. Terus gue ada nonton Hillsong United, gue juga nonton. Album People ya waktu itu ya? People, iya. Yoi. Sama ada itu sih Amanda Lindsay Cook, itu kayak dia ikut dia nyanyi juga. Guest-starnya. Gestar sama Mac Brock. Gestar. Terus Ini mereka harusnya lagi tour lagi, cuman gara-gara ini kan. iya, nggak bisa sih. Apalagi ya konser. Selain itu banyak kan kayak konser Berkeley gitu sih. Ini kita udah mencapai segmen terakhir. Segmen terakhir ini nih seru banget nih. Jadi ini tuh super duper santai. Kembali di segmen Piyama, pilih yang mana? Kembali lagi ke topik itu. Nah, sekarang nanti dari kita berempat nanti akan ngelontarin pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama. Ya. Ini nggak relate sama gua, mungkin Ezra sama Kikis atau Kevin sih. Ini lu pilih aja salah satu, vokalis atau pemusik. Maksudnya dalam konteks apa ini? Lu pilih salah satu, juga. lu lebih memilih menjadi vokalis atau menjadi musisi doang? Menjadi kan atau Oh, menjadi. menjadi atau mencari pasangan nih, Ju? Nah, ini Iya, makanya menjadi. konteks itu penting sekali kawan. Oke. Iya. Oke. Kenceng juga suara lu, Kis. Langsung rame ya kalau Kencang musuh. Iya. Ini konteksnya menjadi vokalis atau menjadi pemusik? Pemusik. Musik. Tentunya pemusik. Manggung indoor atau outdoor? Indoor sih. Gue udah Kenapa? merasakan soalnya outdoor kayak agak mengerikan kadang-kadang. Berarti lu sama kayak Kevin ya di episode minggu lalu. Kenapa tuh? Dari segi suara beda gitu ya sama outdoor? Ya, suara kayaknya kalau indoor kayak bisa lebih dikontrol ya. Terus kalau outdoor kayak terlalu banyak faktor cuaca dan lingkungan gitu agak nggak bisa dikontrol dan bisa bikin susah banget. Soalnya gue pada perform beberapa festival gitu. Satu, untung cuacanya oke lah, jadi kayak nggak ada masalah ya. Tapi satu lagi, itu anginnya kenceng banget. Terus kita tuh masing-masing tuh pakai partitur kan. Itu partitur kita beneran tempel di panggungnya. Kalau enggak tuh melayang semua. Kita beneran tempel dulu di panggung. Makanya di situ butuh iPad ya. Iya sih. iPad Cuman iPad kan harus di-swipe kan. Yang nge-slide-nya susah ya. Slide-nya kayak pada susah. Jadi kayak kita tempel di panggung semua, terus kayak kita baca gitu dari panggung. Gitu, kenapa gue lebih milih indoor. Menjadi soloist atau mempunyai band? Band. Kenapa tuh? Gue sukanya Lu pemain biola kan ya? Iya. Gue kayak, mungkin karena salah satu alasannya gue agak trauma main sendirian total gitu. Kayak waktu gue belajar klasik kan itu harus kan. Kayak gue gak enjoy sama sekali sih. Gue lebih enjoy main sama orang. Orkes kayak band gitu. Kayak gue sukanya main sama orang sih. Jadi scorer atau jadi violin?
Oh, jadi komposer atau jadi pemain aja gitu ya? Iya. Nah, itu ya. Nah, kata-katanya lebih musik dong. Kata-katanya lebih profesional ya. Santai lah. Soalnya agak susah sih, soalnya menurut gue dua-duanya penting gitu. Kayak kalau buat jadi komposer, background pemain tuh kayak penting gitu buat nanti kompos musik. Kayak itu pengetahuannya penting banget sih. Akan berguna banget gitu loh. Iya. Terus kalau jadi pemain juga pengetahuan gimana cara kompos itu kayak bisa membuat lu lebih paham aja gitu lagu tuh sebenarnya kenapa kayak gini kayak gitu. Jadi kayak dua-duanya penting sih. Gue kayak tapi gue lebih prioritasin kompos karena gue Kompos kayaknya jawabannya. kerjanya kompos. Paling kalau kayak pemain tuh kayak sesuatu yang lebih kayak hobi gitu. Hobi penting. Pemain lebih harus ini ya, lebih harus jago sight reading ya, baca kan. Baca yang komposer bikin, kan? Ngulik. Nah, iya sih. Apalagi kalau film scoring kayak yang main di orkes gitu, biasanya kalau rekaman mereka masuk studio ada partitur harus langsung baca, Iya, langsung baca. Jadi bukan ngulik-ngulik lagi, Ju. Nggak bisa. Iya. Oh. Langsung Soalnya baca. kayak recording session itu mahal banget kan. Iya. Jadi kayak sekali datang harus kayak jebret semua direkam. Iya. Dan gue pernah ceritain guru gue juga sih kayak recording orkestra gede itu kan bayangin orangnya satu-satu, studionya ya kan. Terus nggak boleh kayak molor-molor gitu, kalau nggak kayak harus bayar overtime gitu kan. Mahal ya pokoknya. Jadi kayak harus beresin semua dalam tempo sesingkat-singkatnya, makanya sight reading itu penting. Itu buat pemain ya. Buat di band juga itu berguna sih. Komposer idolanya siapa nih, Jar? Komposer idola. Kan ya udah kemarin ya? Oh, belum ya? Belum. Bukan, tuh kemarin violin ya. Kemarin banget ya. Keren banget. Minggu lalu ya harusnya. Iya. Siapa? Oh, banyak sih. Gue lagi suka banget si namanya Thomas Newman. Dia yang bikin skor buat Finding Nemo, Wall-E, Shawshank Redemption, 1917, itu dia yang bikin. Wow, gue nggak tahu. Wow. Makanya kreditnya itu ditonton. Wow. Nah itu dia kayak lumayan dewa bagus gitu. Ya? Dia lumayan dewa dan cukup salah satu pemimpin lah di industri ini. Ini gue ada pertanyaan. Jadi ini kita udah tanyain 2 minggu yang lalu di episode sebelumnya. Kalau lu dilahirkan kembali, terus abis itu lu bisa memilih satu alat musik yang lu bisa dan lu expert di situ, lu lebih milih apa? Kayaknya gue nggak milih biola sih. Buat kayak jago banget gitu ya. Kayak gue pilih kalau nggak piano, bass kayak. Bass lu ya? Soalnya Kenapa tuh kayak penting. Kenapa ya cewek tuh suka main bass ya? Kayak di Hillsong tuh gue ngeliat kalau live streaming gereja selalu yang main bass tuh selalu cewek. Kenapa ya? Siapa namanya? Jian Ho ya? Jihye. Aduh. Kenapa tuh? Kenapa ya? Gak tau sih. Gue sih kayaknya karena gue main biola juga, itu kayak sama bass itu ada mirip-miripnya gitu loh. Karena di dalam suatu band harus ada frekuensi rendah, harus ada yang humble. Harus gitu. ada yang Itu satu. Terus kayak bass menurut gue tuh penting buat kayak belajar groove gitu sih. Groove, pocket, itu kayak penting banget kan. Kalau di band, itu kayak yang keep the band together gitu. Iya. Berarti drum tuh enggak banget ya. Drum tuh enggak banget. Ih, jijik gitu. Drum penting, cuman drum sama bass kan harus nge-klop banget kan. Oh, berarti harus sama drum juga harus bareng nih, baik nih ya. Iya, harus itu. Harus bisa main bersama. Iya. Gitu. Ini sekarang kita udahlah, musik udah. Sekarang kita tentang kehidupan dan cinta ya kan. Tentang asmara nih. Ini mungkin penonton banyak banget nih. Kan Sharon nih masih muda, udah kuliah di Berkeley gitu kan ya.
Oh, iya. Jatuhnya Pinter Presiden Berkeley. pinter, Presiden Berkeley. Nah, dan masih single, available juga, ya nggak? Kagak available lah. Tapi single. Single. Tapi nggak available. Oke, Tidak apa sih? cari-cari. Oke, apa sih kriteria cowok lo gitu? Gue Yang pasti takut akan Tuhan tuh ya. Itu kayak Kevin tuh ya, Yo, pasti tuh. Pasti. itu udah tuh. pasti. Sebenarnya yang penting menerima gue seadanya dan menghargai gue aja sih sebagai wanita. Itu aja sih, sisanya Itu dalam bisa. tuh ya. Iya. Quotes bagus tuh. Tapi gue kayak lagi happy banget dengan hidup gue sekarang. Gue tidak mencari. Iya. Fokus dulu ya, Syara. Ini Bener mimpi. penonton di rumah tuh iya, penonton di rumah tuh ini jangan harap aja ya, jangan harap. Ini kayak Jangan harap. jangan harap ini Jangan kita cuma tanya aja, Kok gue tanya kayak jahat kriterianya banget. apa. Kriterianya apa gitu doang ya. Kalau di kampus gimana tuh, Syar? Ada yang ini nggak? Kira yang suka goda-godain lu mungkin lagi latihan, kan lagi di kelas. Enggak, woy. Nggak ada. Mereka emang Lu Kevin suka goda-godain orang ya? Gue terlalu Ya homis. apalagi cowok musik itu tuh stereotipnya orang-orang bilang anak musik, apalagi anak band ya, anak band mah nggak ada yang benar gitu kan. Itu stereotipnya. Stereotipnya ya. Ada nggak sih anak band gitu ya yang kayak gitu? Nggak ada ya? yang suka-suka modus gitu kan? Nggak ada ya? Modus. Iya, soalnya itu yang di frame paling kanan nih. Aja, jadi gue kayak nggak sempet itu udah gue tepis gitu. Iya, bener. Galak. Si Sharon fokus banget ya orangnya ya. Lagi Jago gue menepis modus, just saying. Iya. Berarti kayak Kevin tuh nggak bisa modus tuh ya sama lo ya, Sharon? Kagak bisa. Nggak bisa tuh. Mohon Nggak maaf bisa. ya. Mohon maaf ya, Ini Pen. terlalu homis kita Sorry sudah nih, bro. Ben. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Bentar lagi gue refund tiket gue ke Boston. Ngeri banget. Ya Umar. Oke guys, waktu udah memisahkan kita. Ini Ya. mungkin ada kata-kata apa ya? Kata-kata motivasi Kesan. dari Sharon buat teman-teman kita yang baru mau memilih untuk berkuliah musik di luar sana. Di luar negeri lah. Soalnya kan stereotipnya kan orang-orang tuh pada bilang lu kuliah musik mau makan apa? Mau kerja gitu kan. apa gitu. Ya, benar Iya. Benar banget. Benar. Itu ada argumentasinya menurut gue. Nah, apa nih? Kalau misalnya kalian ditanya pertanyaan begitu, kalian bisa bilang sih, sebenarnya ini tergantung kayak skill dan Kemauan juga ya. pengetahuan kalian di bidang itu loh. Kalau itu emang kalian jagonya di situ, kalian pasti lebih ada prospek untuk sukses ketimbang hal-hal kayak bisnis, ekonomi, yang kalian sebenarnya nggak ada bakat, nggak ada passion, itu sama aja kayak, itu nggak menentukan sukses gitu loh kalau kalian ambil major-major kayak gitu. Jadi, sama aja. Jadi kayak, kalau kalian mau sukses, itu sebenarnya nggak gitu. Tergantung ya. Apa, kalian itu kayak tetap harus belajar, sendirinya tuh harus kayak emang ada passionnya, ada talentanya, dan mau belajar gitu loh. Kemauan untuk belajar dan berkembang ya, itu yang penting ya. Iya, jadi kayak itu gak bergantung ke major apa gitu loh. Sama-sama bisa sukses, sama-sama bisa gagal. Iya. Gitu. Oke, kata-katanya bagus banget. Kata-kata yang bagus itu menutup pertemuan kita dengan Sharon di malam hari ini. Di hari ini. Pagi dong. Ya. Ya oke. Oke. Thank you. Kasih tepuk tangan dulu buat narasumber kita. Terima kasih. Oke, Sharon. Thank you banget udah join podcast kali ini. Iya dong. Thank you udah luangin waktu. Kalau ada kata-kata yang nggak berkenan dari kita, mohon maaf. Juga buat teman-teman yang di luar sana juga. Nanti diedit. Dan yang paling Jangan lupa follow Instagramnya Sharon. Apa tadi, Sharon? Ya, pokoknya ditulis di situ kayak susah di bawah ya. Iya, pokoknya gitu. Dan
jangan lupa juga follow Instagramnya amspodcast, ams.podcast ya. Di Instagram itu kita sering update informasi-informasi yang terkini. Dan terpenting jangan lupa untuk like, comment, subscribe kalau bisa, share ke teman-teman kalian yang mau kuliah musik di luar atau enggak rencana mau kuliah di Berkeley juga, teman-temannya juga bisa share ke orang tuanya juga biar mamanya ngizinin anaknya buat pergi keluar juga ya. Dan jangan lupa juga yang nyari teman di Berkeley. Ya, yang baru mau kuliah ke US mungkin. Yoi, follow Berkeley Indo, kontak-kontak aja sama kita, biar kita bisa tahu kalian mau datang. Nah. Dan jangan lupa juga subscribe video YouTube channel teman kita, Kevin Stepan. Kita ada unboxing, ada vlog, ada vlog Bogor, ada gitar cam, musik-musik cover, pasti seru banget, cek aja. Jangan lupa untuk follow Instagram bisnis teman gue namanya Mentai Bro. Itu makanannya enak banget. Kalau gue udah pernah nyobain kemarin, kayak salmonnya itu sangat-sangat kayak menyerap. Enak banget lah pokoknya, fresh banget. Itu kayak baru fresh from the oven banget, parah. Betul, menyerap pakai duri-duri luar biasa enaknya emang. Porsinya juga banyak ya Juan ya. Iya benar, banyak banget kayak. Kenyang lah pokoknya. Itu kenyang. Itu bisa dibagi 2 sama keluarga juga ya bisa ya. Mau donasi juga buat ke teman-teman lainnya mungkin bisa beli di Mentai Bro. Benar. Luar biasa. Dan kembali lagi jangan lupa untuk subscribe video ini sebanyak-banyaknya. Itu yang membuat kita semangat. Dibayar, dapat duit, bisa beli Zoom Premium. Nah. Oke guys, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.